mau dimatikan. Bu Santi, Pak Heri, saya jadikan co-host ya. Jadi kalau ada teman-temannya nanti ada trouble keluar masuk, silakan di admit. Siap Pak, siap. Kayaknya Pak Ibe, kayaknya minta tolong Pak Ibe hari ini pimpin kami dalam diskusi nih Pak Ibe. Saya minta maaf karena agenda saya betul-betul sangat padat. Ini kayaknya Mbak Bu Fitri juga kayaknya sakit. Bu Santi juga ini kayaknya lagi. Tetap Aduh. semangat, tetap semangat. Tapi ya tetap harus kita hadir, tetap harus semangat posisinya. Hanya untuk hari ini kami minta tolong sama Pak Ibe, bimbing kami Pak Ibe, bimbing kami untuk bisa lebih memahami lagi tentang modul 1 titik. Sama-sama ya. Pak, kita belajar nih. Saya juga baru buka-buka nih. Kita sambil-sambil. Berarti kita lihat tugas yang di LMS nih ya. Ya, siap. Saya coba lihat tadi yang di-share Pak Aris. Nah, yang di benar. Coba Bapak Ibu tadi saya ada kirim di WA tuh terbaca enggak? Ya, instruksi dari Pak Aris itu. Instruksi kita. Bisa dilihat Bapak Ibu. Halo. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa didengar enggak? Suara saya kedengaran enggak? Halo? Iya, dengar, Pak, kedengaran, Pak. Ya, siapa? Oh iya. Tadi ada yang saya kirim di WA tuh apa tugasnya, saya bacakan dulu. Yang pertama, menentukan satu visi bersama, berdiskusi dan berkolaborasi di ruang bor sesuai kelompoknya. Pertama, tugasnya menentukan satu visi bersama. Dua, membuat satu pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah kelompok sepakati. Tiga, merancang satu rencana perubahan sesuai alur bagja lengkap menggunakan kampas. Ketiga, hasil diskusi tersebut akan dipresentasikan pada sesi kedua. Jadi ada 3 tahapan yang kita akan kerjakan. Yang paling pertama adalah visi bersama. Nah, kira-kira visi bersama ini yang ingin kita wujudkan seperti apa? Apakah visi bersama sekolah kita yang bisa dikaitkan dengan sekolah kita, atau visi bersama untuk kegiatan kita di pengembangan masing-masing kita ini? Maksudnya pengembangan di kegiatan pembelajaran kita, seperti itu. Itu saya minta masukan dulu Bapak Ibu. Izin Pak Ibrahim, kalau menurut saya untuk yang pertama ini tadi kan menentukan satu visi bersama. Kalau penangkapan saya, asumsi saya bahwa kita dari masing-masing anggota, dari Pak Heri visinya seperti apa, Bu Fit visinya seperti apa,
saya visinya seperti apa dan Pak Ibrahim visinya seperti apa, lalu kita buat satu kesepakatan gitu dari 4 visi ini kita gabung jadi satu yang akan menghasilkan visi bersama yang paling tidak mewadahi dari 4 visi ini gitu Pak. Itu menurut saya sih untuk yang nomor 1. Jadi misalnya nanti Pak Heri menyampaikan visinya apa, Bu Fit menyampaikan seperti apa, saya seperti apa, Pak Ibe seperti apa, barulah kita gabung bersama. Itu sih Pak Ibe. Ya, terima kasih Bu Santi. Jadi saya tangkap tadi yang dikatakan Bu Santi, visi bersama. Apakah saya kembali lagi sedikit? Apakah harus visi bersama ini kita ambil maksudnya visi masing ini ambil visi sekolah yang sudah ada atau kita mengembangkan sendiri? Kalau memang boleh mengambil visi sekolah yang sudah ada, belum ada, sudah akan dilaksanakan. Setelah itu kita gabungkan, sepakati kira-kira ada perubahan visi yang tertentu dari kesepakatan sama kita menghasilkan sebuah visi bersama, itu tidak masalah atau seperti apa Bapak Ibu? Kalau menurut saya apakah visi dari mimpi kita dulu deh Pak, dari impian kita dulu, karena kalau saya ngambil visi dari sekolah saya kayaknya berat banget gitu Pak. Jadi apakah kita ambil dulu dari visinya kita sendiri gitu kan, dari saya seperti apa, dan mimpi kita dulu lah Pak gitu. Nah, nanti kita gabungkan, kita cobakan lab bersama gitu aja sih Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana dengan kayaknya Bu Fit ini kasihan saya sedang nggak fit sekali. Ya terus Pak Heri juga ini kayaknya lagi sibuk, api unggun. Kayaknya berdua aja kita Pak diskusinya. Jadi gini ya, saya setuju Bu. Jadi tetap nanti visinya yang kita mau bangun visi kita, tapi ada kolerasinya dengan nilai profil pelajar Pancasila seperti itu ya. Iya betul. Karena tadi intinya dijelaskan sedikit oleh Pak Aris. Ya, jadi ya mungkin kalau dari saya sendiri sih Pak, visi saya agak ya maksudnya ada yang saya ambil dari sekolah gitu, visi sekolah, cuma memang saya coba kembangkan sendiri. Saya setuju kita ambil dari juga maksudnya kita terapkan juga dari profil pelajar Pancasilanya, karena ya memang itu sedang digaungkan kan Pak sekarang ini. Jadi paling nggak saya setuju sekali dengan idenya Bapak. Jadi visi-visinya kita paling nggak mengarahnya ke situ gitu. Baik, Ibu Santi terima kasih. Jadi mungkin Bapak Ibu yang bisa mengikuti dengan ini, jadi masing-masing nanti ngasih visinya satu, kira-kira visinya seperti apa, lalu kita rangkum, kita sepakati nanti seperti apa visi yang akan kita putuskan bersama. Jadi bisa masukannya nanti kita sepakati untuk itu. Ya, siap itu sih Pak. Apakah kita sekarang menyampaikan untuk visi-visinya atau bagaimana Pak? Karena ini untuk yang nomor 2-nya kan membuat satu pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah kelompok sepakati. Berarti kan berarti harus dibuat. Nanti kita menyusunnya berdasarkan dari atap dulu kan Pak. Kita mencari dulu dari visi yang sudah kita sepakati bersama ini, dari kita harus memperhatikan asetnya dulu bagaimana, tantangan yang dihadapi bagaimana, lalu aksinya harus bagaimana, dan pembelajaran yang nantinya akan diterapkan itu seperti apa gitu. Nanti baru kita masuk ke konsep bagjanya seperti itu, dan muncullah satu visi yang kuat gitu loh. Betul Bu. Jadi apa kita mulai dengan misalnya Bapak visinya seperti apa, nanti coba saya rangkum gitu Pak. Kita mulai aja Pak untuk visi dari Bapak. Ya, langsung bisa Ibu dulu. Boleh kalau saya tadi seperti yang saya sampaikan. Gini teman-teman. Kayaknya agak pusing-pusing juga nih. Karena konsentrasi tidak bisa fokus. Begini, visi yang akan saya sampaikan dulu tentang
keinginan saya tentang pendidik siswa saya di masa yang akan datang seperti itu ya. Ya, betul Pak Nah, Heri. Saya coba catat deh. oke. Yang pertama, saya itu menginginkan peserta didik yang disiplin, bertanggung jawab, dan beradab. Kenapa saya memilih 3 kata ini? Karena untuk disiplin itu adalah ketaatan dia terhadap aturan, ketaatan dia terhadap segala macam interaksi dia dengan masyarakat dan kehidupannya. Kemudian bertanggung jawab itu apapun yang dia perbuatkan, apapun yang dia lakukan itu konteksnya adalah dia menerima dan dia siap untuk menerima risiko dari kalau itu dia positif dia siap menerima rewardnya ataupun kalau negatif dia siap atau menerima risiko yang akan dia konsekuensi yang akan dia terima. Ya. Kemudian selain disiplin, bertanggung jawab dan beradab. Nah, untuk masalah beradab ini adalah sikapnya, posisinya hubungannya adalah dengan sikapnya. Mungkin itu aja sih visi saya tentang gambaran siswa saya ke depannya. Siap Pak. Berarti ini kalau boleh saya ini ya Pak ya, Bapak berarti untuk visinya adalah peserta didik yang disiplin, tanggung jawab dan beradab dengan catatan di sini disiplinnya adalah taat terhadap aturan, tentunya aturan yang ada di lingkungan sekolah maupun sosial yang ada di luar sekolah. Lalu tanggung jawab siswa ini harus berani menerima segala resiko yang harus dihadapinya. Terus beradab di sini adalah berkaitan dengan sikap dari peserta didik itu sendiri. Gitu ya Pak? Ya, baik, betul sekali. Pak Ibe? Baik Ibu, sepertinya sudah sedikit dijabarkan oleh Pak Heri, ya hampir sama. Mungkin saya menambah sedikit karena zamannya sekarang ini memang perlu sebuah kreativitas dan siswa itu memiliki pemikiran yang kritis. Artinya kritis bisa mencari solusi dan mencari pemecahan permasalahan dari apa yang dihadapi sekarang ini. Jadi saya punya impian, visi saya ke depan untuk peserta didik saya itu, anak-anak murid saya, yang pertama mereka itu bisa memiliki sebuah kreativitas dan mempunyai kemampuan bernalar yang kritis, serta memiliki antusias, jadi memiliki motivasi yang tinggi, serta memiliki wawasan yang berkebinekaan global. Jadi itu salah satu impian saya, visi saya terhadap peserta didik saya. Jadi yang pertama kreativitas dan bernalar kritis. Yang kedua, mereka mampu memiliki wawasan yang berkebinekaan global. Karena tantangan ke depan di masa sekarang ini menurut saya siswa yang punya kreativitas dan bernalar kritis, mereka mampu untuk bisa selalu berkembang, selalu mau untuk belajar dari setiap permasalahan yang mereka hadapi. Jadi itu untuk cita saya, Bu. Visi saya seperti itu, Bu. Ya, Bapak, saya coba ini lagi, Pak. Jadi untuk visinya dari Bapak adalah peserta didik yang kreatif, mampu bernalar kritis atau berpikir kritis, antusias dan motivasi, dan memiliki kebinekaan yang global, wawasan kebinekaan global. Itu ya Pak ya? Iya, iya. Baik. Bu Fit, bagaimana Bu Fit? Izin Bu menyampaikan sedikit ya. Saya Bu. Tetap semangat Bu Fit. Mencoba untuk semangat, baru selesai diimpus Bu, jadi betul-betul ngedrop hari ini. Dirawat kah Bu Fit? Anda datang aja bidan ke rumah, minta kasih vitamin. Tuh Bu Fit. Kayaknya. Aduh, semangat. Izin Amin Bu Fit. Ya. Ya, silakan Bu Fit.
LMS yang kemarin sempat saya tulis visi guru penggerak di mata saya untuk anak-anak. Di sini saya menuliskan berusaha untuk mewujudkan siswa yang unggul dalam prestasi, berinovasi, serta berwawasan global. Itu aja, Bu. Mohon maaf sekali ya, Bu ya. Nggak apa-apa, kita bisa paham. Izin banget. Pokoknya tetap semangat, Bu, harus sehat, Bu. Insya Allah. Ini berusaha, makanya minta impus buat besok bisa ikut gitu Naloka. Aduh, Mudah-mudahan kita bisa ikut ketemu untuk besok. pertama kali nanti Bu Ben secara langsung. Iya. Saya sambil-sambil ya, Bu. teman-teman Oke. ya. Oke, Pak Heri. Silakan Pak, silakan. Oke. Baik Ibu, untuk visinya Ibu di sini saya catat Ibu menginginkan untuk mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, memiliki inovasi dan kebinekaan global, ya Bu Fit ya? Iya, Bu. Siap. Kalau saya sendiri di sini saya menginginkan peserta didik ini memiliki kemandirian, lalu siap menjadi pemimpin di masa depan, lalu tidak gaptek, artinya siswa ini bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ini merupakan tantangan bagi kita juga, di mana guru juga tidak boleh gaptek, dan paling tidak bisa mengembangkan potensi dan kompetensinya secara menyeluruh sesuai dengan karakter, profil pelajar Pancasila dan kebutuhan perkembangan zamannya. Itu Pak Ibe kalau saya. Nah, udah lengkap itu, tinggal nambah sedikit versinya. Sudah masuk semua, Bu. Iya, kayaknya kita berempat sudah tinggal disusun aja nih Pak. Kayaknya udah di profil Pancasilanya udah masuk semua. Iya. Baik Pak, coba saya ini ya. Saya rangkum ya Pak ya. Jadi untuk kesepakatan kita Terima kasih, Bu. Ya. Coba saya rumuskan dulu. Rumus pakai nomor nih, mewujudkan peserta didik yang disiplin, tanggung jawab, beradab, kreatif, penawar kritis, inovatif, mandiri, berwawasan bineka, global, terus apa tadi punya saya? Sambil ya. Oke. Pak Ibe, bagaimana tugasnya Pak Ibe? Pak, Sudah silakan. masuk semua Pak Ibe? Tugasnya PB sudah masuk semua kah? Kenapa Pak Heri? Tugasnya sudah masuk semua. Tugas, Maksudnya, tugas, Pak? Ya. LMS. Tugas. Oh, sudah sepertinya Pak, sudah. Kalau saya kemarin sepertinya sempat. Bapak gimana?
Ini asli keteteran ini karena agenda padat, tapi ini coba pelan-pelan Tapi dirampungkan posisinya. saya kemarin ada satu tugas kayaknya ya apa nih yang ngisi pertanyaan saya lambat Pak. Jadi wah kayaknya ngisinya berapa satu kalimat aja ada, saya tidak sempat berpikir di situ. Sebenarnya itu yang tidak sesuai lah. Jadi Sebab lambat, lihatnya lambat Pak saya. hmm, Gitu. jadi dapat apa namanya gambaran untuk modul di 1.3 ini kan kita bicara masalah visi dan misi ya Pak Ibe ya. Kira-kira Iya, Pak Ibe dapat gambaran pastinya enggak kan? Pada dasarnya kalau visi itu adalah keinginan kita di waktu yang akan datang ya, posisinya Iya, gambaran kita benar. tentang seperti apa yang akan datang itu. Baik itu dalam ranah mewujudkan peserta didik kita seperti apa di waktu yang akan datang. Itu kalau secara umum sih dari kata visi sendiri. Kemudian kalau kita masukkan dalam kata misi, misi itu kalau bisa dibilang adalah langkah-langkah yang akan kita ambil Langkah-langkah untuk mencapai posisinya itu visi. secara gambaran umum. Dalam ranah menentukan visi tadi kan memang ada istilah pola bagja ini yang betul-betul juga saya tidak terlalu memahami pola bagja ini. Kira-kira Pak Ibe bisa kasih saya gambaran nggak tentang itu? Saya pun Pak baru juga memahami sedikit. Jadi sepertinya ini Pak. Jadi pola bagja itu kita diarahkan untuk apa membuat tahapannya, itu pola bagja itu tahapan-tahapannya Pak. Jadi ada seperti misalnya pertanyaan, buat pertanyaan kan dia gitu, seperti ambil pelajaran, gali impian. Jadi di yang saya baca-baca juga Pak sebagian itu, jadi tahapannya itu kita dulu ambil pertanyaan utama, misalnya untuk menentukan arah dari tujuan yang kita ingin capai. Misalnya pertanyaan apa, misal 1-2 pertanyaan dari visi yang kita mau capai. Jadi tujuan kita kan pasti visinya. Nah, jadi pertanyaannya pasti hubungannya dengan visi itu. Betul. Ya, untuk model pertanyaannya ini yang nanti kita diskusikan. Terus ambil pelajaran, kira-kira dari tahapan-tahapan yang akan kita lakukan itu kira-kira apa pelajaran yang akan kita ambil untuk bisa mencapai nanti visi itu. Itu sedikit mungkin gambaran yang saya dapat itu. Mungkin Bu Santi lebih ini nih. Karena sempat mempelajari itu. Saya juga Pak agak sedikit ya baru ini, belum terlalu tuh pola bagja ini. Oke, baik. Kayaknya Bu Santi sudah selesai nih. Terima kasih Pak Ibe untuk masukannya nih. Saya dapat gambaran sedikit ini. Kayaknya Bu Santi sudah selesai merumuskan ini. Kira-kira apa kata-kata yang bagus dari tadi, dari apa kumpulan kata-kata yang dibuat teman-teman tadi, apa yang bagus kalau kita rangkum itu menjadi lebih simpel dan lebih enak untuk kita jadikan suatu visi kita bersama. Ya, siapa di sini karena tadi ada disiplin, tanggung jawab, beradab. Nah, yang saya pikirkan kan kita harus memasukkan profil pelajar Pancasila. Jadi kreatif, bernalar kritis, mandiri itu saya gabung aja nanti di profil pelajar Pancasilanya. Jadi di sini saya mencoba menyusunnya adalah mewujudkan peserta didik yang disiplin, tanggung jawab, beradab. Lalu paham terhadap perkembangan teknologi dan mampu mengembangkan potensi dan kompetensinya sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila dan kebutuhan perkembangan zaman. Kalau di kalimat apa awal dalam penentuan visi tadi, kalimat awal itu kira-kira ada nggak ya istilah mewujudkan siswa yang memiliki mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, karena untuk kategori disiplin, bertanggung jawab itu kayaknya masuk dalam ranah dalam profil pelajar Pancasila ya. Iya. Atau gini aja Pak, kita inikan aja untuk teknologinya gitu loh Pak. Maksudnya kita mengacunya ke teknologinya. Jadi mewujudkan peserta didik yang mampu mengembangkan teknologi dan potensi sesuai dengan karakter profil Pancasila dan kebutuhan perkembangan zaman. Gitu aja Kak Pak.
lebih singkatnya. Bisa itu, Karena Bu. kalau Sesuai disiplin, dengan tanggung jawab, beradab dan ya, lain-lainnya kan sudah masuk dalam profil Pancasila. siap. Heeh. Kayak gitu Kita kan, lebih Pak. tertarik dengan tadi sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, Gimana, bisa Pak? Jadi diulangi, Bu. bagusnya gimana nih? Betul yang pertama tadi yang Bu Santi bilang pertama tadi, mewujudkan peserta didik Ya, mewujudkan ya yang berkemampuan atau yang ber, memiliki ya yang berkemampuan. Ya, apa itu yang lanjut. berkemampuan iptek ya? Ya, iptek Yang sesuai profil pelajar Pancasila. ya. Jadi mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan iptek yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Udah, ini aja, Pak. Yakin itu aja. Enggak, iya kalau terlalu panjang nanti Terlalu berat kita ya? menjabarkannya karena Iya, bukan disiplin, revisi. kreatif itu sudah masuk Iya, semua iya, di iya. dalam profil Siap. itu kan. Profil pelajar pintar sudah masuk semua. Kayak apa menggunakan bahasa yang sia-sia. Iya sih. Iya kan, Untuk Pak? redaksinya mungkin kalau untuk ranah ipteknya enggak masalah ya. Hanya saja kita perlu ranah kalau untuk inovatif masuk enggak di profil pelajar Pancasila? Nggak masuk, Pak, karena yang kalau nggak Nah, salah di pelajar Pancasila itu kan beriman dan bertakwa, mandiri, kreatif, terus gotong royong, Bernalar kritis. ya bernalar kritis dan berwawasan kebinekaan global. Jadi kreatif sudah masuk di dalam profil ini pelajar Pancasila. jadi inovatif Kan belum ada masuk ya? 6, iya. Belum masuk ya? Inovasi kayak nggak masuk, Pak, dalam Oke. karakternya itu. Jadi cuma Oke, bernalar baik. kritis, Permasalahan kreatif. awal gini Bu Santi, permasalahan awal itu kan adalah permasalahan anak zaman sekarang itu ketergantungan dengan teknologi. Jadi mereka adalah konsumen, bukan yang namanya adalah pengguna, mereka hanya sifatnya pengguna yang hanya ketergantungan, tapi tidak mampu melakukan sebuah inovasi dalam pemanfaatan teknologi tadi. Ini adalah permasalahan yang kebanyakan terjadi, ya. Mungkin untuk orang-orang yang ini bisa, Pak, dimasukkan dalam penyusunan atap. Ini permasalahan berarti tantangan, Pak. Iya, nanti kan kita akan merumuskan suatu Ya, pertanyaan. ini kan nanti ya. Jadi mewujudkan peserta didik yang inovatif dalam pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan profil pelajar. Bentar, Bapak pelan-pelan, saya nyatetnya jadi siap. Mewujudkan peserta didik ya yang inovatif dalam pemanfaatan teknologi dan sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, bagaimana teman-teman? Ada masukan Pak Ibe, ini rumusan dari Pak Heri sih kayaknya sudah ini banget ya, udah keren. Mewujudkan peserta didik yang inovatif dalam pemanfaatan teknologi dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana Pak Ibe? Ini untuk ilmu pengetahuannya nggak dimasukkan, tadi hilang. Ya, nah, tadi yang di awal kan kita gunakan yang memiliki kemampuan iptek. Sekarang kan tinggal itu inovatif dalam pemanfaatan teknologi. Ya, apa dimasukkan aja Pak ipteknya? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, siap. Iptek ya Pak ya. Baik. Mewujudkan peserta didik yang inovatif dalam pemanfaatan iptek dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu cukup.
agak rancu ini. Masih ini Pemilihan bahasa. Yang menarik pemanfaatan iptek yang sesuai, bukan dan, yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. boleh Bagaimana coba kalau dirakit secara menyeluruh. Gimana kalau Pak Ibe? pemanfaatan iptek sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yangnya nggak usah dipakai. Oke. Gimana? Jadi dalam pemanfaatan iptek sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lebih ringkas lagi. Ya karena yang lain sudah di atas. Yang kata saja masih ada kata yang kurang. Pemilihan bahasanya diselesaikan dulu. Mewujudkan ya, ini kan peserta didik. Mewujudkan peserta didik yang inovatif dalam pemanfaatan iptek sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gimana? Mewujudkan peserta didik yang inovatif di bidang iptek. Di bidang iptek tadi dalam pemanfaatan. Yang awal tadi kan inovatif, yang inovatif dalam pemanfaatan iptek. Gimana nih Pak Ibe? Karena ketika karena kalau kita masuk ke ilmu pengetahuan, kita nggak akan bisa dalam artian pemanfaatan posisinya. Ya, karena ilmu pengetahuan apa yang kita dapat gitu, apa yang kita peroleh. Kalau memanfaatkan teknologi. Betul. Ketika dia masuk ilmu pengetahuan, maka saya tidak bisa masukkan ke pemanfaatan. Iya. Jadi mewujudkan peserta didik yang inovatif. Dalam bidang boleh. Bukan tapi dalam bidang. Dalam bidang iptek. Yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam bidang iptek sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena kata yang sudah digunakan di awal. Iya. Jadi nggak ada double. Jadi mewujudkan peserta didik yang inovatif dalam bidang iptek sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Dalam atau di? Di. Ini di, mau di. Boleh, jadi yang inovatif di bidang. Di bidang iptek sesuai profil pelajar Pancasila. Baik. Di bidang ya. Di bidang iptek sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gak usah pakai kata dengan. Gak usah. Sesuai profil pelajar Pancasila gitu. Iya. Saya ulangi lagi, mewujudkan peserta didik yang inovatif di bidang iptek sesuai profil pelajar Pancasila. Benar. Itu? Ya, jadi lebih ringkas lagi ya Pak ya? Ya. Iya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke apa nih Pak Ibe? Yang kedua, satu pernyataan prakarsa perubahan. Membuat satu pernyataan prakarsa perubahan. Lalu yang ketiga, merancang satu rencana perubahan sesuai alur Bagja, lengkap menggunakan kampas Bagja. Jadi kita nanti menyusun yang itu. Saya ada buka ini contoh tugas kampas Bagja. Jadi modelnya seperti prakarsa perubahan. Buat pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyidikan kekuatan, aset, potensi, peluang. Ini yang sesuai dengan atap sepertinya. Awal aset, terus tantangannya, terus apa lagi tadi tuh yang atap tadi tuh. Saya buka tadi ruang. Ya Pak Ibe, bantu dulu Pak Ibe. Atap ini kan kaitannya atap, dengan awal aset, ya. tantangan, aksi dan pembelajaran. Jadi
Iya. Dari visi yang tadi kita sudah sepakatin, kita harus tahu Apa aset dulu yang kita miliki? kekuatan dari Iya. visi kita itu seperti apa. Terus tantangan yang nanti yang maksudnya tantangan itu ya apa sih? Keresahan ya, Pak, ya? Permasalahan. Permasalahan ya? Seperti ini. Permasalahan yang harus kita lalui. Iya gitu ya, Pak, ya? Ya. Dalam mencapai visi tadi itu seperti apa kira-kira, ada tantangan apa? Ya, gambarannya lah. Iya. Terus aksinya itu apa yang dapat kita lakukan, yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan itu sendiri. Gitu, kalau aksi. Iya. Benar. Selanjutnya, kalau pembelajaran ini pembelajaran apa atau kebiasaan seperti apa yang bisa diterapkan untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu atau harapan itu gitu kan, Pak? Kebiasaan ya. Iya. Kebiasaan. Yang pertama kita mulai dulu dari yang aset dulu kayak Pak ya. Asetnya apa nih Pak kira-kira? Kekuatan apa yang ada pada mimpi-mimpi kita? Kekuatan apa yang teridentifikasi untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dari maksudnya dari visi atau impian kita yang tadi sudah kita sampaikan ini. Yang sudah kita sepakati. Ayo Pak Ibe, bantu Pak Ibe. Sebentar saya. Siap. Bentar nih, lihat dulu nih. Ada iya. Mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan melibatkan siswa dalam apa ya? Agak bingung ini merangkainya nih. Sebentar saya coba. Kalau seandainya kekuatannya di sini kan tadi iptek ya Pak ya. Iya. Maksudnya kan kita maunya anak-anak bisa berinovasi di dalam bidang iptek, tapi yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya kan Pak, maksudnya kan gitu kan? Betul. Kalau misalnya aset awalnya adalah anak-anak memiliki kemampuan dalam mengembangkan atau anak-anak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber-sumber yang ada dalam pengembangan iptek itu sendiri gimana Pak? Sabar Bu ya, sebentar saya. Saya punya gambaran seperti ini. Bahwasanya kan anak-anak ini kan hidup juga sudah dengan teknologi mereka ya, dengan HP mereka sehari-hari. Hanya saja mereka hanya menjadi pengguna saja, menghabiskan waktunya untuk game, kemudian menghabiskan waktunya untuk nonton YouTube. Permasalahan ya, ini permasalahan yang terjadi. Tapi sebenarnya ketika mereka mampu untuk menciptakan sesuatu, membuat konten apa segala macam, ya kan, itu kan akan menggalikan ide-ide mereka, menggunakan pemikiran mereka dalam rangka mengembangkan teknologi tadi, pemanfaatan teknologi tadi. Seperti itu. Mungkin dalam pembelajarannya ya mereka bisa membuat konten pembelajaran, atau bahkan mereka bisa membuat memanfaatkanlah teknologi itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama bisa inovatif ya, atau kreatif ya, kemudian bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian bisa konsisten posisinya. Intinya akan banyak memberikan hal-hal yang bermanfaat gitu kan. Daripada hanya untuk menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game atau menonton YouTube saja. Seperti itu sih. Saya nambah Pak Eri dan Bu Santi. Jadi saya udah baca buka ada beberapa pembahasan ini. Jadi
awal tadi mengenai aset, kita bisa seperti Pak Heri tadi katakan, visi kita kan berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih mengedepankan pada teknologi. Jadi seperti ini, awal aset bahwa yang kita miliki itu peserta didik kecenderungannya pada sekarang bukan hanya peserta didik sih, hampir seluruh kita, mungkin orang yang dewasa juga, pemanfaatan media sosial. Jadi nanti seperti apa awal aset ini, bahwa semua peserta didik itu mengenal media sosial pasti, atau mungkin bahkan ada yang memiliki media sosial sendiri secara pribadi. Nah, bagaimana teknologi yang ada ini, ilmu pengetahuan yang ada ini ditekankan pada bagaimana peserta didik bisa menggunakan media sosial tersebut dengan tetap memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila tersebut. Jadi mereka misalnya kalau membuat konten atau melihat konten, memilih pada konten-konten yang memiliki nilai berakhlak, memiliki nilai punya kreativitas, bernalar kritis. Jadi tidak semua konten mereka ambil, tapi mereka memilih, oh ini yang bagus, ini yang tidak. Atau bahkan mereka bisa membuat seperti di sekolah saya, siswa SD saja itu sudah TikTok itu hampir sering, dan mereka punya, Pak saya punya TikTok ini, coba Bapak lihat. Jadi mereka sudah mulai membuat. Nah, kedepannya mungkin yang seperti itu. Jadi ini sebuah aset, karena kita tidak bisa lepas dari media sosial tersebut, karena siswa pasti memiliki itu. Jadi itu aset dan merupakan juga tantangan, karena kalau kita tidak memberikan pengetahuan, berikan masukan pada anak-anak bahwa media sosial itu selain berdampak positif juga berdampak negatif. Mungkin itu tambahan saya, Bu. Baik, Pak. Kalau boleh saya rangkum, di sini aset yang tadi disampaikan oleh Bapak berdua, boleh nggak saya ini merangkumnya dengan gini. Peserta didik memiliki kemampuan dalam menggunakan, memanfaatkan, dan mengembangkan di bidang, maksudnya mengembangkan diri di bidang iptek sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu, Pak. Jadi menggunakan jelas iya, seperti yang tadi Pak Heri sampaikan, anak-anak bisa menggunakan, peserta didik bisa menggunakan, memanfaatkan, yaitu ilmu pengetahuannya bisa kita manfaatkan, teknologinya kita bisa memanfaatkannya, lalu mengembangkannya, misalnya dengan membuat konten-konten yang bermanfaat, tapi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Gimana, Pak? Bisa sih. Ya, gimana Pak Ibu? Mufid. Mufid masih Ya, Bu. standby. Gimana, Saya Mufid? cuma bisa mendengarkan, Bu. Calon-calon kepala sekolah yang Aduh, menentukan visi dan misi. Jangan berat. Ini aja sudah pusing, jangan kayak itu Bos. Iya. Gini, Bisa dilihat mukanya Pak Heri yang lelah dan sudah mulai. Jadi kalau saya kembali kepada tupoksi pertanyaan ya Pak Ibe, mohon maaf kalau salah saya kasih tahu. Ya. Setelah kita menentukan suatu visi bersama, maka kita membuat suatu pernyataan prakarsa perubahan, yaitu suatu pernyataan tentang perubahan untuk mendukung sebuah visi kita tadi. Begitu ya maksudnya ya? Iya, iya. Nah, karena itu berdasarkan visi dari kelompok atau berdasarkan visi yang kita sepakati. Gambarannya dia seperti itu. Jadi ini masukkan saran saja dari saya. Posisinya menyelenggarakan ekskul informatika di sekolah, suatu prakarsa perubahan untuk mendukung terwujudnya atau terlaksananya adanya peserta didik yang
Mohon maaf, gangguannya banyak. Yang apa? Apa tadi visi? Saya tidak sempat catat. Yang inovatif. Mewujudkan peserta didik yang inovatif di bidang iptek. Sesuai profil Pelajar Pancasila. profil pelajar Pancasila. Jadi pertanyaan anunya kan satu pernyataan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu berarti itu tadi mewujudkan pembelajaran berbasis informatika di sekolah. Itu kira-kira seperti apa? Mewujudkan pembelajaran yang berbasis informatika di sekolah. Jadi anak-anak itu nanti ke depannya akan terbiasa menggunakan gadget mereka untuk mengakses materi, mengakses pembelajaran, mengakses soal-soal. Ketika Bapak Ibu gurunya itu juga mampu mewujudkan pembelajaran yang berbasis informatika ini. Bagaimana menurut teman-teman? Mewujudkan pembelajaran yang berbasis informatika. Inovasinya dimasukkan di mana, Pak? Ketika mereka itu dalam pembelajaran informatika tadi, posisinya informatika kan hubungannya dengan apa? Teknologi ya? Teknologi. Atau mewujudkan pembelajaran yang berbasis teknologi di sekolah boleh. Mewujudkan inovasi pembelajaran berbasis informatika. Iya. Betul. Gimana, Pak? Boleh. Mewujudkan inovasi pembelajaran berbasis informatika, gitu kan, Pak? Jadi dapat inovasinya, dapat juga ininya, ipteknya. Gimana, Pak Eri? Pak Ibe? Ya, saya pun seperti itu pendapat Ibu. Jadi inovasi pembelajaran yang berbasis informatika. Nah, di pembelajaran ini kan berbasis hanya pada proses pembelajarannya, kegiatannya. Sedangkan konten isinya kan bisa ilmu pengetahuan. Jadi hanya pada. Jadi bagusnya? Iya, betul sudah Bu. Jadi menunjukkan inovasi pembelajaran yang berbasis informatika. Oke. Artinya ilmu pengetahuannya kan sudah bisa masuk di dalam. Iya, dalam pembelajaran itu sendiri ya. Pembelajaran itu Oke, sendiri. sepakat. Ya, berarti ini satu pernyataan prakarsanya, prakarsa perubahannya adalah mewujudkan inovasi pembelajaran berbasis informatika. Ya. Baik. Ya. Karena memang kalau kita lihat arah tujuan guru penggerak ini, kita mampu bisa membuat konten-konten pembelajaran agar membuat menyenangkan bagi siswa. Betul. Betul ya? Iya, Pak. Kadang Jadi murid saya lebih pinter daripada saya, Pak. Gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu namanya sukses. Iya. Jadi kadang-kadang saya kalau ngajarin desain digital itu, Pak, murid saya udah laju duluan. Kadang saya, Ibu, toolsnya bukan yang itu. Aduh. Lebih pintar muridnya berarti Ibu nanti ya. Iya, karena mereka hari-hari pegangnya gadget lagi, banyak yang dipikirkan. Jadi kayaknya gurunya bikin satu desain baju, muridnya sudah kayaknya satu gudang itu baju dibuat. Iya, Pak. Kalau saya kan generasi manual, Pak. Enggak lah, Pak. Tapi ya, anak-anak digital sudah, aduh. Dan lama bisa mengikuti siswanya itu. Iya, makanya kadang-kadang ya benar sih, Pak. Pembelajaran itu sekarang siswa atau peserta didik jadi subjek. Betul. Kita mendorong, wah bagus, keren kamu. Walaupun Padahal saya ngintip-ngintip gimana cara buatnya.
Oke, baik. Luar biasa Ya. sekali. Nah, oke, Lanjut. kita fokus fix ya kayak Ya, itu Bu fokus. Santi. Ya, lanjut Mantap nomor itu, 3 PIB aja luar apa, biasa Pak? PIB. Tip. Ya, lanjut yang Ayo, nomor 3 lanjut. untuk yang merancang satu rencana perubahan sesuai dengan alur Bagja. Untuk pakai kanvasnya ini gimana? Nah, Bagja lagi. Ya, karena ini sudah kalau menurut saya sih udah ini banget Pak, sudah terfokus gitu loh dengan visinya karena inovasi di bidang tech. Jadi kayaknya sudah ke ini banget. Jadi buat pertanyaannya bagaimana? Ya. Dia sudah ada di Pertanyaan kampusnya dulu itu, ya. kita tinggal ngisi pertanyaan, lalu nanti kita ngisi daftar tindakan dari penyelidikan yang akan kita lakukan. Jadi Iya, betul. dia sudah ada alur atur, misalnya pertanyaan pada tahap Ya, ini, sudah ada nanti aturan kita buat mainnya di daftar situ. pernyataannya. Iya, pertanyaan. Tapi formatnya sudah ada, jadi seperti Iya. itu. Nanti kita nih. Saya ada Nah, jadi coba lihat tadi untuk ada pertanyaannya yang B. Buat pertanyaan utama. Berarti pertanyaan ini adalah berkaitan dengan apa sih yang mau kita lakukan untuk untuk mewujudkan pembelajaran yang inovatif. Ya. Iya kan Pak, pembelajaran yang inovatif, yang paling tidak inovatif dan berbasis informatika untuk peserta didik, supaya peserta didik juga inovasi juga gitu loh. Bukan hanya gurunya, muridnya juga iya. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, betul. Jadi ya seperti yang tadi Ibu katakan, misalnya gini, kita kan ada pertanyaan prakarsa tadi, pernyataan prakarsa, mewujudkan inovasi pembelajaran yang pernyataan kita berbasis informatika di sekolah. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mencapai mewujudkan peserta didik yang inovatif di bidang iptek sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pertanyaannya dari kita buat 2 pertanyaan. Bagaimana pengembangan? Jadi misalnya apa yang harus saya lakukan? Nah, bagaimana pengembangan inovatif pembelajaran yang akan kita lakukan itu dalam penerapan pembelajaran misalnya, Atau yang berbasis informatika. Gimana tuh Pak? Oke, coba itu tampung dulu. Ya, siap. Jadi kita lanjut. Saya coba nih. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan inovasi pembelajaran berbasis informatika? Kira-kira bagaimana? Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan pertanyaan kan? Iya. Apa yang itu bisa langsung saya bisa langsung diisi kayak. Ya, Bapak bisa langsung ketik di situ, Pak. Iya. Sebentar. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran berbasis inovasi untuk mewujudkan inovasi pembelajaran berbasis informatika. Ya, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan inovasi pembelajaran berbasis informatika? Betul. Satu aja pertanyaan atau mau 2, Pak? Kayaknya 1 aja cukup deh. Banyak-banyak, Pak. Nanti kita bingung jawabnya itu di kelompok lain. Ya, PIB ya? Iya, Pak. Saya coba ulang ya. Siap. Nih. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan inovasi pembelajaran berbasis informatika? Oke? Ya, sip. Sudah sesuai, Bu? Ya, sesuai, Pak. Itu pertanyaannya. Ya kan diminta cuma 1 atau 2 pertanyaan. 1 atau 2 aja ya? Buat 1 aja.
Satu Satu aja aja lah. lah. Kan diminta boleh 1 atau 2 tindakannya. Ah, Lalu untuk misalnya ini saya ada tindakannya, dapat daftar contoh, tindakannya? saya ada dapat contoh itu selalu kolaborasi, intinya apa, ada Ya, kolaborasi pasti, berkolaborasi. terus ya, dan belajar pengembangan diri, mungkin pelatihan-pelatihan Boleh, boleh, atau boleh, boleh. seperti apa? Ya seperti apa tuh anunya? Atau gini Pak, berkolaborasi dengan pimpinan dan rekan sejawat mengenai program inovasi pembelajaran berbasis informatika, gitu Kak Pak. Pimpinan nggak diajak? Iya, berkolaborasi dengan pimpinan dan rekan sejawat mengenai pengembangan program inovasi pembelajaran berbasis informatika, gitu. Lalu yang kedua, Bentar dulu teman-teman ya, saya ada tamu sebentar ya. ya siap Pak. Kalau yang kedua, kita kan harus mengembangkan diri. Jadi gimana ya? Kok melakukan sih? Apa tuh Pak? Istilahnya kita mengikuti pelatihan-pelatihan gitu loh untuk mengembangkan Iya. diri. Jadi, Peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Ya. Boleh. iya, Kompetensi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kompetensi dalam mewujudkan inovasi pembelajaran berbasis informatika, gitu aja Kak Pak. Boleh. Boleh, Bu. Apa tadi, Bu? Itu pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi diri. Oke. Untuk mewujudkan inovasi, kalau mau untuk mengembangkan mengembangkan kompetensi diri untuk mewujudkan inovasi pembelajaran berbasis informatika. Ya. Apa tidak mewujudkan ini enggak apa bahasanya ini? Iya, saya masih rancu dengan mengembangkan diri untuk mewujudkan. Aneh gitu Pak. Ya, saya pun agak. Sampai mana sudah nih? Yang kedua Pak. Tindakan. Ya, mengikuti pelatihan-pelatihan dalam pengembangan kompetensi diri untuk mewujudkan inovasi pembelajaran berbasis informatika. Ini kata mewujudkan yang kami agak. Ya. Seperti apa tuh? Kompetensi diri. Karena kan pertanyaan mengembangkan kompetensi diri, mengikuti pelatihan untuk mengembangkan kompetensi diri, kompetensi diri yang artinya kan gini loh, maksudnya gini Mbak, izin ya, Bu Santi sama Pak Ibrahim izin. Apa yang harus kita lakukan, betul ya, untuk mewujudkan inovasi pembelajaran berbasis informatika? Sebenarnya yang bisa dilakukan banyak. Yang pertama kita mengembangkan potensi diri, itu yang pertama, bisa juga. Terus yang kedua berkolaborasi dengan teman-teman ya untuk menciptakan atau untuk mewujudkan inovasi pembelajaran yang berbasis informatika, berkolaborasi dengan teman-teman. Bukan berarti kita bahasanya adalah kita juga tahu, tapi kadang-kadang ada teman juga yang lebih ahli dalam hal ini, kita bisa berkolaborasi.
Kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk meningkatkan sarana prasarana dalam mewujudkan inovasi pembelajaran yang berbasis informatika. Berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dapat mewujudkan inovasi pembelajaran berbasis informatika. Jadi ya kita potong sampai berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk meningkatkan sarana prasarana dalam bidang informatika. Jadi berkolaborasi dengan rekan sejawat, mengikuti pelatihan untuk pengembangan diri, dan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk meningkatkan sarana dan prasarana. Iya. Ya, gitu Pak Ibe. Gimana tindakannya? Iya. Betul apa kurang? Betul apa kurang? Bantu teman-teman mikir dulu, bagaimana itu? Ya. Gitu aja sih Pak Ibe. Ya. Kolaborasi dengan rekan sejawat, tindakannya itu kan berkolaborasi dengan rekan sejawat, lalu mengembangkan diri untuk mengembangkan potensi gurunya, lalu yang ketiga berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran yang lebih inovatif berbasis informatika. Ya, gimana Pak Eri? Sudah fix tindakannya 3? Coba yang terakhir Mbak. Yang ketiga gimana Pak Ibu? Yang ketiga tadi kan berkoordinasi harus koordinasi dulu di tahapan pertama atau pengembangan diri dulu. Seperti apa? Tetap kita pengembangan diri, ya kan? Ketika pengembangan diri baru kita berkolaborasi dengan teman-teman untuk melatih kemampuan teman-teman. Setelah teman-teman sudah punya kemampuan semua, baru kita berkoordinasi. Berkoordinasi untuk meningkatkan sarananya. Jadi pengembangan diri, kita mengembangkan diri dulu, mengembangkan kompetensi diri, lalu berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, ya, terus baru kita berkoordinasi dengan pimpinan. Paling tidak untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang kita butuhkan untuk mengembangkan inovasi pembelajaran. Pembelajaran berbasis informatika. Ya. Siap. Oke. Gimana teman-teman? Fixnya sudah itu. Siap. Masih 4 lagi Pak. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan. Itu baru buat Pak. Baru buat pertanyaan, belum yang ambil pelajaran discover. Pelajaran. Ya. Di sini tahapannya ini dia pertanyaan untuk ambil pelajaran ini dimulai dari kita mengetahui asetnya dulu, baru kita bisa bikin. Jadi di situ aktivitas apa? Kalau saya sih di situ kaitannya dengan pertanyaannya aktivitasnya apa saja, situasinya yang mendukung itu apa saja, dan keterampilan apa yang dibutuhkan. Kalau saya seperti itu sih Pak. Pertanyaannya kaitannya terus dengan saya nambah sedikit, seperti yang tadi kita kan ada kegiatan juga berkolaborasi. Artinya kita juga bisa melihat potensi atau aset dari rekan sejawat kita. Misalnya ada yang seperti tadi Pak Eri katakan, ada yang memiliki lebih kemampuannya di bidang informatika. Jadi itu merupakan sebuah kesempatan untuk kita mengambil pelajaran dari rekan sejawat itu. Ya, jadi apa saja Pak kira-kira pertanyaannya? Nih, kayaknya waktunya terus bergulir, nanti belum selesai gitu. Jadi apa saja kira-kira Pak? Apakah dimulai dengan pertanyaan? Satu pertanyaan misalnya gini. Dimulai dengan pertanyaan aktivitas apa saja? Discover ya? Pak? Discover ya? Iya, discover. Discover itu berarti pembelajaran. Iya, pembelajaran. Pertanyaannya
Misalnya begini, saya kasih satu Mas coba misalnya siapakah di sekolah yang punya pengalaman pernah melakukan atau melaksanakan pengembangan itu inovasi pembelajaran berbasis informatika. Ini ada itu satu pertanyaannya. Untuk nanti hubungannya dengan kolaborasi yang akan kita lakukan. Kalau kita pakai proses ya, karena ini kan pertanyaannya adalah suatu pembelajaran yang Iya, kita, pembelajaran. ya, pertanyaan adalah pembelajaran atau ambil pelajaran. Kalau aktivitas apa saja yang Ya. dibutuhkan untuk bukan menciptakan siapa sih yang Prosesnya penyelidikan, discover itu adalah iya, penyelidikan, discovering. Jadi aktivitas apa saja yang dibutuhkan atau aktivitas apa saja yang diperlukan untuk menumbuhkan apa menciptakan? Mewujudkan ya. Untuk mewujudkan inovasi gitu. Ya, inovasi. Pembelajaran berbasis informatika gitu. Ya. Jadi aktivitas apa saja yang dapat mewujudkan ya. Inovasi pembelajaran berbasis informatika. Ya. Terus yang kedua apa Pak kira-kira? Masih ada 2. Karena ini kalau discover itu kan kita apa saja sih yang bisa kita pelajari kan Pak? Untuk apanya yang dapat dilakukan ya? Apa saja yang dapat dilakukan gitu kan? Terus apa aja kekuatan-kekuatan sama potensi yang dimiliki lingkungan kita begitu ya? Iya. Intinya kita harus memperoleh data dan informasi. Kalau misalnya dimasukkan juga dengan keterampilan apa saja yang harus dimiliki, bagaimana Pak? Boleh. Jadi apa saja yang harus dimiliki untuk mewujudkan inovasi itu sendiri. Ya. Keterampilan apa saja? Jadi sudah aktivitas, lalu yang kedua keterampilan, itu saja atau perlu ditambahkan lagi Pak Eri, Pak Ibe? Misalnya situasi nggak perlu. Situasi berarti kondisi ya Pak ya? Iya, kondisinya. Gimana Pak Heri? Gimana? Tadi kan aktivitasnya sudah ditanyakan, lalu ketampilannya juga sudah ditanyakan. Kalau situasi atau kondisi apa saja yang mendukung terwujudnya inovasi pembelajaran? Maksudnya kan nanti berkaitan dengan apa saja sih yang harus dipenuhi gitu loh Pak, kayak sarana, prasarana, kondisi lingkungannya harus bagaimana, seperti itu. Kira-kira gimana Pak? Tindakan yang atau 2 aja waktu kita nih sudah ini. Iya. Lagi 2 menit. Iya, betul. Lupa. Agak berat gini, minta tolong untuk pertanyaan tadi apa aja pertanyaannya? Yang pertama, aktivitas apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan inovasi pembelajaran berbasis informatika? Aktivitas ya. Oke. Ya. Yang kedua keterampilan. Keterampilan apa saja yang dapat mewujudkan? Tindakannya ya? Ya. Nah, tindakannya ini kalau saya sih karena tadi aktivitas keterampilan, misalnya dengan melakukan pembiasaan yang positif yang dapat dilakukan oleh murid dengan kaitannya pengembangan iptek itu sendiri gitu loh Pak. Gimana?
Bisa. Pembiasaan positif yang dapat dilakukan oleh murid. Boleh, silakan kembali Bapak Ibu ke ruang utama. PR kita untuk hari Senin. Ya, Bapak Ibu. Aduh, PR hari Senin. Sambil sambil nanti kita kalau bisa Sip, besok sip lah. ketemu. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Iya, Yes, betul, siap, kita siap. lanjut ya. Oh iya betul. Oke, siap. Ayo kembali. Kembali ke room awal.